Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga yang telah membangunnya, para muhsinin di dalamnya, orang-orang yang memakmurkannya, dan tentunya juga kita yang senantiasa hadir di masjid ini dalam rangka untuk memakmurkan juga. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, dan kita masih masuk pada kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pada minggu yang lalu kita menjelaskan dari kelahiran beliau sampai beliau menikah dan memiliki keturunan. Maka malam ini kita mulai kisah beliau dari diangkatnya beliau menjadi nabi dan juga rasul dan diutus berdakwah kepada Fir'aun dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbeda dengan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Makanya dari sekian ribu nabi Bani Israel itu Nabi Musa yang paling masyhur dan yang paling banyak diikuti, dan pengikutnya lebih banyak dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya. Makanya kemudian Musa digelari Kalimullah, orang yang berdialog dengan Allah tanpa perantara. Dan itu diakui oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dalam dialognya antara dia dengan Nabi Musa. Bagaimana bisa ketemu Adam dengan Musa? Bukankah zamannya berbeda? Wallahu a'lam kapan berjumpanya. Tapi Nabi SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi ada perdebatan antara Nabi Musa dan Adam. Lah salah satu yang ditanyakan Musa kepada Adam itu adalah anta Adam alladhi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Engkau adalah Adam, lantaran kesalahanmu ini kami semua kena imbas sehingga diturunkan dari surga. Maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Musa, anta Musa alladhi istafaqallahu birisalatihi wa bikalami thumma talumuni ala amrin quddira alayya qabla an ukhlaq. Engkau adalah Musa yang Allah pilih dengan risalahnya dan dengan kalamnya, dengan ucapannya. Kenapa engkau mencelaku dengan perkara yang sudah ditakdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan? Dari sini Adam mengatakan kepada Musa bahwa Musa dipilih oleh Allah, satu dengan risalahnya, kenabian dan kerasulannya, yang kedua dengan kalamnya. Makanya Musa digelari Kalimur Rahman. Sebenarnya nabi-nabi yang pernah bicara tanpa perantara itu ada 3.
dari seluruh nabi dan rasul itu, pertama Nabi Adam di sorga, yang kedua Nabi Musa, dan yang ketiga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra dan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Tetapi kalimat Kalimur Rahman itu tersematkan kepada Musa, karena dia yang banyak berdialog dengan Allah, sehingga sepakat para ulama mengatakan bahwa Kalimullah adalah gelarnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini sebagai dalil yang kuat bagi kita ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat kalam. Allah itu bisa bicara, dan sifat kalam bicaranya Allah itu sifat fi'liyah. Allah berbicara sekehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Makanya dari sini kita katakan Al-Quran itu kalamullah. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena mengingkari bahwa Allah berbicara. Dan ayat-ayat yang bicara tentang sifat kalam dalam Al-Quran seperti wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa. Mereka merubah subjek jadi objek. Quran mengatakan wa kallamallahu, mereka baca wa kallamallaha, dhammah jadi fathah, supaya objek jadi subjek jadi objek, jadi pelaku jadi sasaran. Jadi kalau diartikan asalnya wa kallamallahu, Allah bicara dengan Musa, mereka ganti wa kallamallaha Musa, Musanya yang jadi subjek, Musa bicara dengan Allah, begitu. Makanya kenapa kelompok Jahmiyah ini yang diasas oleh seorang yang bernama Jahm ibn Safwan, yang mengambil ilmu daripada Jad ibn Dirham, kemudian Jad ibn Dirham mengambil ilmu dari Aban ibn Sam'an, Aban ibn Sam'an mengambil ilmu dari Talut, ukhtu Labid ibn Asam, dan Labid ibn Asam ma'ruf penyihir Nabi Yahudi. Makanya kemudian di zaman Khalifah Umayyah, Jahm ibn Safwan ditangkap oleh seorang namanya Salam ibn Ahwaz al-Mazini, kemudian disembelih. Karena ketika itu dia melakukan pemberontakan dengan Al-Haris ibn Shuraih, akhirnya kemudian kalah, ketangkap. Kemudian kata Salam ibn Ahwaz al-Mazini, seorang kepala polisi di zaman itu, mengatakan, ya Jahm, aku membunuhmu bukan karena engkau memberontak, katanya. Aku membunuhmu karena liinkarika annallaha kallama Musa, karena engkau sudah mengingkari Allah bicara dengan Musa. Dibunuh akhirnya. Adapun gurunya Jad ibn Dirham ditangkap oleh seorang khalifah yang bernama Abdullah Al-Qusairi, namanya Al-Haris, siapa lupa saya, Naam Al-Khalid ibn Abdillah Al-Qusari, seorang khalifah di zaman itu, saat Idul Adha. Kemudian dia berkhutbah dalam khutbah Idul Adha dan mengatakan, taqabbalallahu dhahayakum, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Silahkan kalian sembelih kambing, sapi, unta kalian, karena saya punya sembelihan sendiri. Dan saya punya sembelihan sendiri, dialah Ja'd bin Dirham, sembelih jadi ibn Dirham di hadapan manusia, karena dia telah mengingkari bahwa Musa, Allah bicara dengan Musa, dan dia mengingkari Ibrahim itu Khalilur Rahman, sembelih, ya. Bayangkan di hadapan manusia itu, jadi ibn Dirham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Musa diunggulkan di sini, dia Kalimur Rahman, nabi yang suka berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya menceritakan kisah Musa secara rinci, ada hal-hal yang terkait dengan kisah Nabi Musa ini. Pertama, hubung kait Nabi Musa dengan lautan. Kemudian hubung kait Nabi Musa dengan tongkat. Kemudian hubung kait Nabi Musa dengan batu. Kemudian hubung kait Nabi Musa dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah
yang dicatat dalam Al-Quran. Kita akan sebutkan 4 poin ini dulu. Pertama, hubung kait Nabi Musa dengan air, dengan lautan dan juga dengan sungai. Kemarin kita sudah kisahkan ketika kelahiran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika itu Musa dilahirkan saat terjadi pembantaian, kan? Fir'aun membantai anak-anak kecil. Musa lahir di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardiihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, susui dia, dan apabila kamu takut terhadap dia, maka hanyutkan dia ke sungai. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya dan tidak perlu bersedih. Ini hubung kait pertama Nabi Musa dengan sungai, dengan air, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyelamatkan Musa dengan izinnya. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan bahwa Musa adalah calon nabi yang akan menumbangkan tiraninya Fir'aun. Ini hubung kait pertama Musa dengan air, dengan sungai, dengan lautan. Kemudian hubung kait yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, kemudian terhalang dengan lautan yang sangat luas. Maka ketika itu Bani Israel ketakutan dan mengatakan, innala mudrakun. Musa, lihat, tentara Fir'aun sudah melihat kita. Di belakang ada tentara Fir'aun dan Fir'aun, di depan kita ada lautan. Macam mana ini? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam menenangkan Bani Israel dan mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ingat, kebersamaan Allah bersama kita itu pasti Allah akan menunjukkan jalan. Jangan khawatir. Kenapa? Yakinnya Musa akan selamat. Kenapa begitu yakin Nabi Musa? Depannya lautan, di belakangnya tentara Fir'aun yang akan membunuhnya. Tapi dia dengan yakinnya akan selamat dan mengatakan kepada Bani Israel, tenang, Allah bersama kita. Sebab kalau Allah bersama kita, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Karena Musa pernah mengalami hal yang lebih buruk ketika dia belum jadi Nabi dan Rasul. Kapan? Ketika bayi, berada di kotak terhanyut di sungai Nil. Kotak itu kan asal buat saja, kan begitu. Bisa saja kotak itu tenggelam, atau mungkin hanyut ke tempat lain dan tidak diselamatkan oleh keluarga Fir'aun. Tapi Allah berkehendak lain. Musa yang belum apa-apa, belum bisa apa-apa, belum jadi Nabi dan Rasul, Allah selamatkan. Apalagi sekarang sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul, kan itu ya. Tidak mungkin Allah tidak menyelamatkan. Makanya dengan yakin Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka Allah katakan, wajawaj wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Maka Allah wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya, tiba-tiba laut menjadi pecah dan jadi jalan. Maka kemudian Musa dengan Bani Israel melewati lautan itu yang sudah jadi jalan, 12 jalan itu, dan sudah menyeberangi jauh. Fir'aun pula menyangka lautan itu tidak mungkin menyatu kembali dengan itu, keyakinan dia. Makanya dia dengan yakinnya dia membawa pasukannya, tetapi Allah yang mentakdirkan semuanya. Rupanya lautan itu setelah Allah selamatkan Musa dan Bani Israel menyatu kembali. Allah katakan, fa anjaynakum, kami selamatkan kalian wahai Musa dan Bani Israel, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, dan engkau menyaksikannya. Ini yang kedua, hubung kait Musa dengan air. Yang tadi dengan sungai, ini dengan lautan. Kemudian yang ketiga, hubung kait Nabi Musa dengan sungai atau lautan. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebutkan dalam hadis Sa'id Ibn Zubair radhiyallahu an, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang berkhutbah.
Maka Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu ketika Musa pernah berkhutbah. Setelah berkhutbah adalah orang yang mengatakan, "Wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dibandingkan dirimu?" Kata Musa, "Tidak ada." Musa lupa mengucapkan insyaallah. Maka Allah katakan, "Ada seorang laki-laki namanya Khidir, dia punya pengetahuan apa yang kau tidak tahu. Cari dia, belajar kepadanya. Temui dia di pertemuan dua lautan." Akhirnya Musa pun mengajak pembantunya Yusha ibn Nun mencari Khidir, dan Allah takdirkan ketemu. Salah satu kisahnya adalah ketika Musa berada di tengah lautan bersama Khidir di atas perahu, datang usfur. Usfur itu burung. Kemudian nuki ke lautan, kemudian meminum air seteguk, kemudian naik lagi ke atas. Maka Khidir mengatakan kepada Musa, "Ma ilmuka ya Musa wa ilmi wa ilmul khalaiki fi ilmillah illa miqdaru ma ghamasa hadal usfuru min qarahu." Wahai Musa, pengetahuanku dan pengetahuanmu serta pengetahuan seluruh manusia satu dunia kalau dikumpulkan itu ibarat tegukan usfur burung itu yang ada di mulutnya, sementara ilmu Allah itu seluas-luas lautan di depan kita ini. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kita ini tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit itulah diperebutkan jutaan, miliaran manusia. Di antara mereka ada yang jadi dokter, profesor, penemu dan begitu seterusnya. Tapi ilmu Allah jauh lebih luas dibandingkan itu. Ini juga kait Musa dengan lautan. Dia sedang naik perahu bersama Khidir alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihi salatu wassalam suatu ketika diejek oleh Bani Israel. Karena Bani Israel itu kebiasaan kalau mandi, mereka kumpul kayak orang-orang zaman bahula kan itu ya, di desa-desa. Nggak tahu sekarang ya. Zaman dulu kan di rumah-rumah jarang ada kamar mandi, apalagi di desa-desa kan gitu. Ya mereka mandi ke sungai lah rame-rame. Kadang-kadang nggak punya malu kan, telanjang-telanjang. Kalau sekarang kan kita malu kan, lihat orang telanjang walaupun sama-sama laki-laki. Kalau dulu mana hilang malunya. Kadang-kadang tempat mandi laki-laki dengan perempuan itu berdekatan. Lah sehingga Nabi Musa itu memiliki rasa malu yang luar biasa, tidak mau kalau mandi kumpul-kumpul bersama Bani Israel itu. Akhirnya Musa itu kalau mandi sendiri. Disitulah Bani Israel mengejek Nabi Musa, jangan-jangan Musa punya penyakit yang tidak ada di kami katanya. Tersebarlah isu itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyingkap bahwa tidak sebagaimana dituduhkan kepada Nabi Musa oleh Bani Israel. Ketika Nabi Musa ini sedang tidur, sebagaimana riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, tiba-tiba Nabi Musa mandi, kemudian meletakkan bajunya di atas batu. Batunya pula berjalan. Musa mengejar-ngejar batu itu karena pakaiannya di situ. Coba bayangkan kayak orang gila telanjang dikejar batu itu. Kemudian batu itu melewati orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Maka semua Bani Israel menyaksikan Nabi Musa yang sedang telanjang. Subhanallah kan? Dan mereka menyaksikan tidak ada badan, tidak ada tubuh seindah tubuhnya Nabi Musa. Sejak itulah mereka terdiam dan tidak berani menuduh Nabi Musa. Bayangkan bagaimana Bani Israel sampai menuduh Nabi Musa itu sampai ke tingkat privasi dia loh. Dari situ Rasul mengatakan, "Rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya katsiran fasabara." Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, banyak ujian yang Allah timpakan kepada dia dari Bani Israel, tapi dia tetap bersabar. Inilah hubung kait Nabi Musa dengan sungai dan lautan. Ini yang pertama. Yang kedua, hubung kait Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan tongkat. Karena nanti kisah Nabi Musa ini tidak akan lepas dari hubungan-hubungan seperti ini, dengan sungai, dengan laut, dengan tongkat, dengan batu gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, kisah Nabi Musa yang ada hubung kait dengan tongkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah 20 tahun tinggal di Madian, sudah menikah, punya anak 2, kemudian ingin pulang kan ke Mesir. Maka tiba-tiba di tengah jalan
Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikagetkan tengah malam, obor yang dia bawa padam, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan di tengah malam karena tidak ada penerangan. Akhirnya Musa pun meminta kepada keluarganya untuk istirahat, dia akan pergi mencari penerangan. Maka dari kejauhan rupanya ada api. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada keluarganya, "Umkuthu, diam kamu di sini, saya akan cari perapian," katanya. Berangkatlah Musa alaihi salatu wassalam, rupanya dari kejauhan ada api. Setelah didekati, rupanya api itu nyala di pohon zaitun. Pohon zaitun, anehnya tidak terbakar pula pohon itu. Makin didekati, makin besar apinya. Makin dekati, makin besar apinya. Ketika sudah dekat, maka Musa alaihi salatu wassalam dikagetkan, rupanya ada suara di situ. Rupanya yang bersuara ini siapa? Allah. Disitulah pertama dialog Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, setelah Allah berdialog dengan Nabi Musa, Musa itu kan bawa tongkat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Maka Musa mengatakan, "Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra," kata Musa. Oh, ini tongkat ya Rabb. Biasanya aku gunakan untuk bertelekan pada tongkat ini. Dan aku biasanya menggunakan untuk memukul dedaunan dengannya untuk kambing-kambingku. Dan bagiku tongkat ini ada keperluan macam-macam. Makanya Musa kemana-mana bawa tongkat, untuk membala kambing, untuk cari makan kambing, untuk bertelekan, macam-macam lah itu fungsinya tongkat itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba mengatakan, "Alqiha ya Musa," lemparkan tongkat itu. Maka Musa melemparkan tongkat itu, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar, tiba-tiba jadi ular. Ular besar. Apa enggak heran Musa? Allah hendak memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tiba-tiba jadi ular besar. Makanya Allah mengatakan, "Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janun wala mudbira wa lam yu'aqibu ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia ular yang sangat gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh, saking takutnya Musa itu. Langsung balik lari dia, ya. Takut dia. Ketika dia lari itulah, maka Allah panggil lagi, "Hei Musa, kembali, ya. Hei Musa, kembali. Janganlah engkau takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Enggak apa-apa, ular itu enggak akan menggigitmu," katanya. Akhirnya balik lagi Musa itu ke tempat tadi dengan gemetar itu, depannya ular besar. Tiba-tiba ketika sudah dekat dengan ular itu, Allah mengatakan, "Khudha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula." Ya. Sekarang kau ambil ular itu wahai Musa. Bingunglah Musa, ini ular ngambil ular semana ini kan? Lain dengan pawangnya. Orang nggak pernah lihat ular besar kan bingung. Pegang buntutnya, matu kepalanya. Pegang kepalanya langsung dibatu kan itu. Akhirnya Allah meyakinkan bahwa ular itu tidak akan menggigit kamu. Khudh, ambil, pegang. Wala takhaf, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan kepadanya semula menjadi tongkat. Ambil, nanti jadi tongkat lagi, kata Allah. Maka Musa pun mengambilnya, tiba-tiba jadi tongkat lagi. Ini yang pertama, kisah tongkatnya. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah sampai di Mesir. Ingat Nabi Musa pelat ngomongnya, karena saya ceritakan kenapa. Karena di waktu bayi, ketika dia menjambak janggutnya Fir'aun, langsung Fir'aun tersungkur kan. Kata Fir'aun, "Oh, ini kok bayi kok punya tenaga kuat, jangan-jangan ini pula bayi yang dimimpikan aku," katanya. Hampir dibunuh kan. Tapi ketika mau dibunuh, datang Asya bintu Muzahim, ibu angkatnya, istrinya, dan mengatakan, "Jangan kau bunuh anak itu tidak berakal. Kalau engkau mau uji dia," katanya. Akhirnya diuji, ditaruh api dan bara api dan kurma. Hampir saja anak itu mengambil kurma,
Tapi malaikat Jibril datang membelokkan, kemudian mengambil bara api dan memakannya. Terbakarlah lidahnya. Sejak itulah pelat Nabi Musa. Makanya Musa ini karena tidak fasih ngomongnya, dia takut kalau seandainya Fir'aun tidak paham dengan bahasa dia. Dia takut dengan Fir'aun. Ya bagaimanapun Fir'aun seorang raja Mesir, itu pula bapak angkatnya, dan dia sudah pernah membunuh orang, kan itu wajar manusiawi. Akhirnya Musa meminta kepada Allah agar minta teman. Maka diberikanlah Harun, dan Musa mengatakan, jadikan dia nabi, biar menemani diriku, karena Harun lebih fasih lisannya dibandingkan aku, katanya. Makanya Nabi Musa itu kalau berdakwah selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul uqdah, ya Allah lepaskan nih kepelatan ini supaya mereka paham dengan bahasaku. Akhirnya kemudian berangkatlah Harun dengan Musa menemui Fir'aun. Fir'aun kagetlah, sudah berapa puluh tahun nggak ketemu kan gitu. Maka kemudian setelah banyak dialog yang luar biasa, tapi Fir'aun juga tidak mau menanggapi dialognya Nabi Musa, berakhir dengan mengatakan, kalau engkau seorang nabi, buktikan mujizatmu, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang perkataan Fir'aun, qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Datangkan sesuatu kepadaku, keterangan yang nyata wahai Musa, jika engkau memang benar seorang nabi. Musa ini bingung. Sekarang dia mau melemparkan tongkatnya, takut tak jadi ular lagi kan. Ini kalau saya lempar tongkat nanti tak jadi ular pula kan ya. Gitu. Atau yang kedua, betul-betul jadi ular, nanti ularnya makan orang-orang pula di depannya. Ya. Makanya Allah mengatakan, fa'alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadirin qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata dilihat manusia. Pejabat-pejabat dan juga Fir'aun melihatnya, dan ia menarik tangannya dari jubahnya, tiba-tiba bercahaya pula tangannya. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada para pembesarnya, sungguh Musa ini benar-benar pakar sihir yang handal. Dia hendak mengusir kalian di negeri kalian sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu apakah saran kalian tentang Musa ini? Maka orang-orang mengatakan, arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hasyirin. Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kami kirimkanlah ke seluruh negeri-negeri orang-orang yang mengumpulkan ahli sihir, kita ajak dia duel, katanya. Sepakat. Akhirnya terjadilah kesepakatan kapan terjadi duel antara tukang-tukang sihir Fir'aun dan Musa. Ini kisah yang kedua, hubungan dengan tongkat. Kisah yang ketiga, kisah ketika betul-betul terjadi duel antara Nabi Musa dan tukang-tukang sihirnya. Kan disepakati bahwa duel itu terjadi yaumuz zina. Yaumuz zina itu maksudnya hari raya kerajaan. Kayak di Indonesia ini ada Agustusan lagi gitu ya. Jadi duelnya itu betul-betul di hari raya kerajaan. Jadi orang tidak kerja, biar nonton semua gitu ya. Yang kedua, Nabi Musa meminta bukan hanya perkelahiannya itu di hari perayaan kerajaan, tapi Musa minta di waktu duha, tidak mau di malam hari. Dari sini ada dalil kata para ulama, kenapa Musa minta di waktu duha dan tidak minta di malam hari? Karena sihir itu kekuatan ada di malam hari. Jadi Musa mengambil kelemahannya. Makanya Allah mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita harus berlindung di malam hari, karena kekuatan sihir menguat di malam hari itu. Makanya Musa memilih waktu duha. Ya. Akhirnya terjadilah kemudian betul-betul gelanggang besar, ditonton ribuan manusia, disaksikan Fir'aun dan pejabatnya. Terjadilah duel antara Musa dengan tukang sihir. Ketika sudah berkumpul hadap-hadapan, Allah mengatakan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkat. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan sangat cepat. Musa tidak terpikir bahwa ular itu akan memakan ular-ular kecil yang dilempar oleh tukang-tukang sihir itu kan. Rupanya ular itu memakan semuanya.
Tukang sihir tidak berpikir juga ular itu akan memakan tambang-tambang yang mereka lempar gitu. Karena kalau hanya sihir saja paling ditampakkan ularnya sudah gitu. Ini bukan ular sihir, ini ular beneran kalau makan-makan sana sini. Makanya tukang sihir akhirnya mengatakan ini bukan sihir, ini ular benar, ini mukjizat. Sejak itulah tukang sihir sujud, tobat, beriman kepada syariatnya Musa. Fir'aun marah dan mengatakan amantum qabla an adzana lakum. Kalian beriman sebelum aku izinkan, kata Fir'aun. Enak saja kalian, kembali kalian kufur, kalau tidak kubunuh kalian. Akhirnya semua tukang sihir istiqomah, ikhwan, tidak ada yang murtad. Akhirnya dibunuh oleh Fir'aun ini semuanya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, lihat tukang-tukang sihir itu, di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari menjadi para syuhada yang baik, katanya. Masuk surga, ya, para syuhada. Ini kisah tongkat yang ketiga. Kisah tongkat yang keempat, ketika Nabi Musa berada di Arduti, di bumi perjanjian, Arduti, bumi linglung. Karena ketika itu mereka tersesat karena diajak perang tak mau, maka mereka tidak bisa keluar dari bumi linglung itu. Lah disitulah ketika Bani Israel kemudian diazab oleh Allah, tidak bisa keluar dari padang pasir yang sangat panas sekali. Tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air sama sekali kan. Mereka tersesat di situ, tidak bisa keluar. Maka mereka mengatakan, ya Musa, kami haus katanya. Macam mana kami minum? Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Maka Musa mengambil tongkatnya, kemudian mencari batu yang besar di sekitarnya, kemudian dipukulkan dengan tongkat itu. Apa yang terjadi? Fang fajarat min husnata asyrata aina. Tiba-tiba muncul dari bebatuan itu 12 mata air memancar dari batu itu. Kenapa 12 mata air? Disesuaikan dengan jumlah kabilah Bani Israel, supaya mereka tidak berselisih, masing-masing punya air sendiri gitu. Nah, lihat bagaimana tongkat itu perannya luar biasa kan? Ya, dipentungkan ke batu, keluar ini mukjizat. Antum mentung-mentung batu 100 kali nggak akan keluar karena tidak punya mukjizat. Intinya bahwa inilah kisah tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, hubung kait Musa dengan batu. Tadi saya sudah sebutkan dua perkara. Pertama, kisah Nabi Musa ketika mandi, itu hubung kait dengan batu, batunya lari kan itu ya. Yang kedua ini, kisah ini, dia pukulkan tongkat ke batu, keluar. Dan yang ketiga, batu-batu yang ada di Bukit Sainah, gunung batu Bukit Sainah itu. Ketika 70 orang pilihan Nabi Musa tiba-tiba mengatakan di hadapan Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami tidak akan beriman dengan kamu sampai kau perlihatkan Tuhanmu tuh. Kami tidak cukup membaca Taurat, kami ingin lihat Tuhanmu seperti apa, katanya. Mereka lancang. Maka apa yang terjadi? Fa akhadat humus sa'iqatu. Datang halilintar menerpa yang 70 orang pilihan, mati semuanya. Musa sedih. Ini 70 orang, ini orang pilihan. Kalau mereka mati semua, Nabi Musa harus mencari orang lagi, mengkader orang lagi, kan susah lama gitu ya. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, hidupkan kembali mereka ya Rabb. Akhirnya kemudian Allah hidupkan kembali mereka, wa antum tangdurun, dan kalian menyaksikannya. Ya. Lah ketika kemudian mereka itu hampir terjadinya apa? Di Bukit Sainah tuh, di depan batu gunung Sainah. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebelumnya sebenarnya sudah meminta kepada Allah, sebelum umatnya meminta untuk melihat Allah kan. Musa kan sudah minta juga. Artinya Musa sudah punya pengalaman. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzur ilaika ya Rabb," tampakkan diri. Tetapi Allah mengatakan kepada Musa, "Lan tarani," kau tidak bisa melihatku. Tetapi kata Allah, walakin zur ilal jabal. Enggak apa-apa, lihat gunung itu, lihat batu tuh, batu gunung tuh yang ada di Sainah. Kalau bukit itu tetap tidak bergerak, kau akan melihatku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Allah katakan ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunungnya hancur.
Karena kaget Musa, terlempar pingsan. Ketika dia terbangun mengatakan, tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin, tubtu ilaika wa ana awalul muslimin. Ya Rabb, saya tobat kepadamu, saya tidak akan meminta lagi. Jadi Musa sudah tahu gitu ya. Dia sudah merasakan ketika meminta Allah untuk ditampakkan tidak sanggup, apalagi ini 70 orang pilihan yang bukan nabi. Makanya diazab oleh Allah, dibunuh dengan halilintar. Tetapi mukjizat mereka dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah juga yang berkaitan dengan batu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan tokoh-tokoh penting dalam perjalanan sejarah Musa. Nanti kita akan melewati tokoh-tokoh penting ini, ya. Pertama, Harun. Nanti dalam sejarah Musa tidak lepas daripada kisah Harun. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami berikan kepada Musa seorang teman karena rahmat dari kami saudaranya Harun, dan dia diangkat menjadi nabi. Harun diangkat jadi nabi itu karena permintaan Musa sebenarnya. Jadi ketika Musa mengatakan, akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibuni. Jadi Musa mengatakan, ya Rabb, ini Harun saudaraku, dia lebih fasih ngomongnya daripada aku, katanya. Tolong jadikan dia teman dalam dakwahku. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka Allah angkat Harun menjadi nabi dan menjadi teman Nabi Musa dalam berdakwah. Dan tugas Nabi Harun luar biasa. Nabi Harun itu lembut orangnya sehingga dicintai Bani Israel. Nabi Musa ini punya keras sedikit sehingga Bani Israel tidak suka dengan Nabi Musa, walaupun nabinya itu. Tapi sama Harun suka mereka. Tentu dengan berbagai macam alasan, ya. Pertama karena memang Harun betul-betul lahir di tengah-tengah Bani Israel, remaja, dewasa, besar sampai jadi nabi, dia tidak lepas dari Bani Israel. Kalau Nabi Musa kan tidak. Bayi di istana Firaun, ya kan, sampai dia dewasa, bunuh orang, akhirnya ke Madian, sampai kawin, sampai punya anak, balik lagi ke Mesir, baru dia angkat jadi nabi, baru dia kumpul bersama Bani Israel, kan. Jadi dari kecil Nabi Musa itu walaupun turunan Bani Israel, tapi tidak bersama Bani Israel. Sebab itulah kedekatan Bani Israel dengan Harun lebih dekat dibandingkan dengan Musa. Tetapi Harun tidak ditakuti oleh Bani Israel, disukai tapi tidak ditakuti. Kalau Musa tidak disukai tapi ditakuti. Nah, itulah balikannya. Karena ketika Nabi Musa ini meninggalkan Harun untuk mengambil Taurat di Bukit Saina, hanya 40 malam saja, Musa mengatakan kepada Harun, kau pegang Bani Israel, aku hendak mengambil Taurat, katanya. 40 malam pulang Nabi Musa, Bani Israel sudah murtad, nyembah anak sapi, patung anak sapi yang dibentuk Samir itu. Maka dijambak janggutnya Harun, dijambak oleh Musa rambutnya Harun, bahasanya ambil rambutnya, ambil janggutnya, begini. Begitu gambaran dalam Quran itu. Engkau hendak menyesatkan Bani Israel, wahai Harun, katanya. Kata Harun, ya Musa, lepaskan janggutku, lepaskan rambutku. Aku sudah berusaha loh, ya, agar mereka jangan murtad, tapi mereka mengancam aku hendak membunuhku. Bisa apa aku, katanya. Akhirnya dimaafkan Harun. Akhirnya yang murtad itu dihukum untuk saling membunuh sesama mereka, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tokoh yang pertama yang akan menemani sejarah perjalanan Musa yang kita akan ceritakan. Yang kedua, Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini memang tidak disebutkan namanya secara nas Al-Quran, tetapi isyaratnya ada, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Baqarah 58, wa id qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak dimanapun kamu suka, tetapi masuklah dari pintu gerbangnya sambil sujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, ampuni kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini bicara tentang Yusha ibn Nun dan kejadiannya setelah Musa meninggal dan Harun meninggal.
Tuh hebatnya Yusha ibn Nun itu. Dia yang melanjutkan cita-cita Nabi Musa membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis, tetapi gagal. Di zaman Nabi Musa tidak bisa masuk Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa tinggal melewati satu kota lagi namanya Ariha. Kalau bisa menaklukkan Ariha, mereka bisa masuk Baitul Maqdis kan? Ariha ini dipenuhi oleh orang-orang Kan'aniun, orang-orang turunan Nabi, turunan kaum Ad, besar-besar orangnya. Sementara Bani Israel kecil-kecil. Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, apakah kami harus melawan orang-orang sebesar-besar itu?" katanya. "Kami tidak bisa." Sehingga mereka mengeluarkan kalimat yang sangat kotor kepada nabinya dan mengatakan, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin." Kalau engkau mau perang, silahkan perang wahai Musa. Perang sendiri, ajak Tuhanmu, perang berdua sana, biar kami nonton di sini katanya. Kan kurang ajar tuh, ya. Akhirnya kemudian mereka pun diadab di padang pasir, nggak bisa keluar. 40 tahun mereka nggak bisa keluar dari situ. Bayangkan, akhirnya mereka pun kelaparan, minta makan ya Musa, minta makan, nggak ada yang kami makan. Musa berdoa, turunlah manna dan salwa. Kemudian mereka mengatakan, Musa kami perlu pakaian. Akhirnya turun pakaian, mereka punya pakaian. Musa kami panas, nggak ada pohon untuk bernaung. Maka kemudian Musa berdoa, wa dhallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami berikan awan menaungi mereka. Coba bayangkan, nikmat bagaimana. Kami haus, Musa memukul batunya, keluarlah 12 mata air. 40 tahun di situ, sampai akhirnya Harun meninggal, Musa meninggal di situ. Lalu siapa yang melanjutkan perjuangan? Yusha ibn Nun. Siapa Yusha ibn Nun ini? Dialah yang mengantar Nabi Musa untuk mencari Khidir. Ya. Jadi Musa itu ketika mencari Khidir, siapa temannya? Yusha ibn ini pembantunya nih. Coba, pembantu Nabi jadi Nabi. Ya. Makanya antum berkawan dengan ustaz, jadi ustaz nanti. Kalau berkawan tukang bengkel, ya ikut jadi bengkel nanti. Nah, begitulah kawan tuh merubah semuanya gitu. Akhirnya kemudian Yusha ibn Nun inilah yang kemudian ketika generasi para pengecut sudah mati, datang generasi para pemberani. Yusha inilah yang kemudian membawa mereka untuk mengalahkan Ariha dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Masalahnya, orang-orang Yahudi itu punya satu hari disebut hari sakral, hari Sabtu. Kalau datang hari Sabtu tidak boleh perang. Itu khusus ibadah. Sama dengan Nasrani hari Ahad, Islam hari Jumat kan itu. Itu difokuskan untuk ibadah. Ketika perang mau menang nih, hampir mau menang, itu kan di hari Jumat. Matahari itu sudah mau tenggelam. Berarti kalau hari Jumat matahari tenggelam masuk ke Sabtu, mereka harus berhenti perang. Padahal mau dimenangkan peperangan itu. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Yusha ibn Nun sebagaimana riwayat yang disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layaliya sara ila baitil maqdis. Belum pernah terjadi matahari ditahan kecuali oleh Yusha ibn Nun saat berjalan hendak membuka Baitul Maqdis. Jadi ketika hampir tuh matahari tenggelam, ini sedang perang nih, maka Yusha mengatakan kepada matahari, "Hei matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur," katanya. Engkau diperintah Allah, aku pun diperintah Allah katanya. Tolong jangan tenggelam sampai perang dimenangkan. Tiba-tiba matahari terdiam. Nah, tenggelam. Entah berapa waktu mereka perang sampai menang, baru dia tenggelam. Nah, itulah satu-satunya nabi yang bisa menahan matahari itu. Mukjizatnya siapa? Yusha ibn Nun. Dan ini tokoh sentral penting juga Yusha ibn Nun itu dalam perjalanan Nabi Musa, karena disebutkan dalam perjalanan Khidir dan juga disebutkan dalam perjalanan Nabi Khidir ini juga akan menemani kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa disebut Khidir? Khidir ini anak raja sebenarnya. Disebut Khidir itu diambil dari khadra, artinya hijau. Jadi kalau Khidir ini melewati sebuah tempat yang tandus, lapangan yang tandus gitu ya, kering kelontang, dia singgah di situ, tiba-tiba hijau semuanya, berumput semuanya. Makanya di Sumya Khidir disebut Khidir itu karena menjadikan tempat yang ia duduk di situ jadi hijau. Ya, pokoknya duduk dia saja, tumbuh rumput-rumput di mana-mana tuh tiba-tiba. Nah, itulah mukjizatnya Nabi Khidir. Makanya disebut Khidir. Diambil dari khadra. Namanya bukan Khidir ya. Jadi diambil nama dari mukjizatnya.
Lah Nabi Khidir ini kenapa disebutkan di sela-sela Nabi Musa? Karena ada kisah seperti ini. Tadi saya sudah singgung hadis Bukhari dan yang lainnya, ketika Musa berceramah di tengah-tengah Bani Israel. Setelah berceramah, adalah seorang Bani Israel bertanya, Musa, wahai Nabi Allah, ada melebihi kamu? Kata Musa, tidak ada. Kata-kata Musa ini benar sebenarnya, karena di zaman itu tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan Musa. Sampai pun dengan Khidir, Khidir tidak lebih alim daripada Musa. Khidir ini diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan. Ada yang mengatakan dia ya seperti Luqman, seperti Dzulqarnain, ya bukan nabi. Ada juga yang mengatakan dia nabi. Artinya kenabiannya jadi diperselisihkan. Tapi Musa kan nabi, rasul, ulul azmi, kalimullah, macam-macam disematkan kepada Musa kan. Secara kemuliaan mulia, jauh Musa lebih mulia dibanding Khidir kan. Tapi Musa ini manusiawi. Ketika ditanya adakah orang yang lebih alim, dia katakan enggak ada. Tidak ada orang yang lebih alim daripada aku, katanya. Maka Allah mengatakan, karena lupa membaca insyaallah, ini penting mengucapkan insyaallah ya. Fa'atabahullah, Allah pun menghukum Musa dan mengatakan ada seseorang yang punya ilmu yang kau tidak punya. Akhirnya Musa pun berjanji untuk belajar kepada orang itu, maksudnya Khidir. Diajaklah Yusha ibn Nun, alamatnya pertemuan dua lautan Majma' al-Bahraini. Karena Musa mengatakan, di mana aku harus berjumpa dengan Khidir? Kata Allah, temui di pertemuan dua lautan, katanya. Kan susah nyari alamat gitu. Kecuali jelas desanya, camatnya, gangnya, RT-nya, RW-nya, lurahnya kan enak. Ini pertemuan dua lautan di mana kan itu? Kemudian alamat yang kedua, bawalah ikan asin. Nanti ikan itu sebagai tandanya akan hidup nantinya. Ikan mati itu akan hidup, akan loncat, dan ikan ini ketika loncat dia akan menunjukkan di mana alamat Khidir. Kau ikut di belakang ikan itu. Ha, itu aja itu cara nyarinya. Berangkatlah Musa dengan Khidir entah berapa lama. Tapi Allah takdirkan ketemu kan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika Musa sudah lama gitu ya berjalan dengan Yusha ibn Nun, akhirnya Allah takdirkan ketemulah seseorang laki-laki yang sedang berselimut kain. Tiba-tiba Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kata Nabi Khidir, Waalaikumsalam. Khidir mengatakan, siapa kamu? Di negeri ini enggak ada orang yang ngomong salam kayak kamu tuh. Maka Musa mengatakan, ana Musa. Kata Khidir, Musanya Bani Israel? Ya, saya Musa Bani Israel, kata. Maka Khidir mengatakan, saya Khidir. Dari situlah kemudian Khidir dan Musa saling belajar macam-macam, ilmunya aneh gitu kan, bolongi kapal, bunuh anak gitu ya, rumah roboh nggak tahu penghuninya siapa dibenerin, pokoknya aneh-aneh pelajarannya ya. Makanya kalau antum ikut syariatnya Khidir bahaya nanti bunuh anak orang gitu. Tapi intinya bahwa tidak mungkin kan, makanya di sini sebenarnya mengatakan Khidir itu nabi, sebab kalau tidak nabi kok dia berani bunuh orang? Berarti kan wahyu yang nyuruh dia bunuh anak-anak itu. Ketika ditakwilkan, kenapa aku bunuh anak, kata Khidir, karena anak ini nanti kalau besar jadi jahat, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Sebelum dia durhaka kepada orang tuanya, aku bunuh dulu. Siapa yang ngasih tahu perkara-perkara seperti kalau bukan Allah kan? Kan tidak tahu, ini perkara gaib kan? Kita kan tidak tahu, banyak kok anak-anak di kecilnya nakalnya, naudzubillah, besarnya pula paling berbuat baik sama orang tua. Ada juga kecilnya masya Allah nurut sama orang tua, besarnya pula kayak setan kan itu. Banyak kan? Lah ini Khidir ngomong begitu kan karena wahyu. Ya, makanya para ulama mengatakan Khidir itu nabi. Tetapi masalah jadi polemik adalah tentang Khidir ini apakah masih hidup sampai sekarang ataukah sudah mati. Ini menjadi polemik para ulama. Sebagian para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, pendapat Imam Nawawi, Ibnu Salah, Al-Iraqi dan yang lainnya mengatakan Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Tapi masalahnya yang menguatkan Khidir masih hidup sampai sekarang akhirnya membuat khurafat-khurafat tentang Khidir kan. Ada yang mengatakan aku ketemu orang tua lah di lautan, jangan-jangan itu Khidir katanya. Aku melihat ada orang nongkrong di batu katanya di sungai, jangan-jangan pula itu Khidir katanya. Macam-macam akhirnya kan. Ya. Tetapi pendapat jamaahirul ulama, kebanyakan para ulama di antaranya Imam Bukhari, Abu Bakar Ibnul Arabi, Imam Ibnul Jauzi, Asy-Syinkiti dan yang lainnya, ya, banyak kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan bahwa Khidir itu sudah mati, dan ini yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam
Al-Qur'anul Karim tentang Nabi Khidir itu, wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad. Termasuk Khidir kan sebelum Muhammad, pasti mati. Ya, maka jika kamu mati, mereka juga matilah, kan begitu. Sama-sama nabi, Rasul nabi, Khidir juga nabi. Bahkan bukan hanya nabi Rasul itu, Rasul lagi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, meninggal juga. Apa orang-orang sebelum kamu tidak meninggal, akan mereka kekal, tetap mereka mati. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya 34. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Khidir itu sudah meninggal. Taib. Ini tokoh yang ketiga yang kita akan nanti berjalan dalam kisah Nabi Musa. Kemudian tokoh yang keempat, siapa? Fir'aun. Ini tokoh yang keempat adalah Fir'aun. Sebagian ulama mengatakan bahwa siapa Fir'aun ini, karena Fir'aun itu kan lakob, sama dengan Kisra bagi raja Persia, Kaisar bagi raja Romawi, Najasyi bagi raja Ethiopia, Tuba bagi raja Yaman, Alexandra, dan begitu seterusnya. Itu kan istilah-istilah raja, kan. Kayak di Jawa itu kan macam-macam, ada Mangkubuwono, itu kan istilah-istilah saja, namanya bukan Mangkubuwono, kan begitu. Ya, tapi kan itu istilah raja. Ya. Lah ada yang mengatakan bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa itu disebut Ramsis Ats-Tsani. Dia adalah Ramsis Ats-Tsani, Ramsis kedua. Ada Ramsis pertama, itu hidup di zaman Nabi Yusuf. Orangnya baik Fir'aun di zaman Nabi Yusuf tuh. Yang tidak bagus tuh Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan dia Malikus Tsalis min mulukil ailati tasyata asyar. Jadi Fir'aun itu adalah raja ketiga. Fir'aun itu dari silsilah Fir'aun, dari 19 Fir'aun. Dari 19 Fir'aun itu dia raja ketiga, Ramsis Tsani itu. Ya. Dan dia yang paling, bahasa kitanya muncar, apa namanya, kekuasaannya paling kuat dari Fir'aun yang pernah menguasai raja Mesir. Tetapi dia pula yang paling bengis, dia pula yang paling sombong, dia pula yang paling jahat, dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Inilah nanti perjalanan Musa ini tidak lepas daripada kisah si Fir'aun ini. Ya. Kemudian yang kedua, yang kelima adalah Samiri. Ini juga tidak lepas daripada kisah Nabi Musa yang kita akan lalui. Samiri. Siapa Samiri ini? Ada yang mengatakan Samiri ini dia adalah pengikutnya Nabi Musa dari Bani Israel. Itu satu pendapat. Yang kedua, bukan, Samiri ini bukan dari Bani Israel, dia kaum Kibti yang pura-pura beriman, akhirnya ikut hijrah bersama orang-orang Bani Israel dengan Nabi Musa ke Palestina. Ada juga yang mengatakan dia adalah keturunan kaum yang menyembah anak sapi, menyembah bakor, menyembah sapi. Dan peran Samiri ini sangat besar dalam merusak Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an, dalam surah Toha dari ayat 83 sampai 98 tuh kisahnya lengkap. Kisah Samiri dalam surah Toha ayat ke-83 sampai 98. Bagaimana perannya Samiri ini menyesatkan Bani Israel. Karena kejadiannya itu ketika Musa ke Bukit Saina 40 malam loh. Tiba-tiba kemudian Samiri mengambil emas-emas Bani Israel, karena Bani Israel merasa bahwa emas-emas mereka itu tidak halal mereka pakai. Kalau mereka hijrah, mereka pinjam emas itu. Jadi itu bukan emas mereka, hanya pinjaman. Mereka takut mau emas itu. Maka Samiri mengatakan, kalau gitu buang saja emas itu, katanya. Dibuanglah emas-emas itu, cincinnya, gelangnya dibuang. Rupanya tanpa sepengetahuan Bani Israel, diambil sama Samiri itu. Kemudian dicetak jadi patung anak sapi. Setelah dicetak jadi patung anak sapi, Samiri ini punya tanah sakti. Ya. Dari mana tanah ini? Disebutkan di dalam surah Toha itu. Jadi ketika Nabi Musa menyeberangi lautan yang sudah kembali dan menenggelamkan Fir'aun itu, Samiri melihat ada orang berkuda warna putih, berjubah putih di samping Nabi Musa, seolah-olah dia ngasih instruksi Nabi Musa. Samiri yakin itu bukan manusia, itu malaikat. Makanya diperhatikan kudanya, setiap menginjak tanah hidup, kayak Nabi Khidir tadi. Ya, setiap Khidir singgah di sebuah tempat hijau, itu juga sama, kaki kuda itu setiap dia menginjak di padang pasir, tumbuh tuh rerumputan di situ setiap pijakannya itu. Makanya oleh Samiri diambil tuh bekas-bekas pijakannya itu, tanahnya itu. Lah ketika kemudian
Samiri membentuk itu patung anak sapi itu, kan dia punya tanah itu bekas pijakannya kaki kudanya Jibril itu. Akhirnya dimasukkan ke mulutnya. Allah takdirkan hidup tuh patung anak sapi itu. Tapi tidak hidup seutuhnya. Al-Quran yang mengatakan lahu khuar, mengeluarkan suara. Tiba-tiba Bani Israil kaget, kok patung bisa mengeluarkan suara, kok bisa hidup gitu ya. Maka kemudian Samiri mengatakan, lihat Musa ngapain jauh-jauh cari Tuhan ke Bukit Saina, katanya. Tuhannya ada di sini, katanya. Ah, sembah, katanya. Sejak itulah 70.000 Bani Israil murtad menyembah patung anak sapi buatan Samiri. Kenapa yang dibuat itu patung anak sapi? Makanya nanti ketika Nabi Musa sudah berada di Ardutih gitu ya, di negeri linglung tadi, itu ada kisah namanya Baqarah Bani Israil. Ketika ada orang kaya terbunuh, kemudian dicari siapa pembunuhnya, datang kepada Nabi Musa, kemudian Musa berdoa kepada Allah, kemudian kata Musa, sembelihlah seekor sapi betina. Makanya surah Al-Baqarah disebut Al-Baqarah karena ada kisah Baqarah Bani Israil ini, ya. Kenapa yang disuruh sapi? Kenapa nggak kambing? Kenapa nggak unta? Kenapa nggak yang gajah gitu ya? Kenapa disuruh sapi? Karena Nabi Musa ingin melepaskan keterikatan sesembahan Bani Israil kepada sapi saat mereka di Mesir dengan cara sembelih sapi betina supaya terhina Tuhannya, gitu maksudnya. Melepaskan Tuhan-Tuhan yang ada di hati-hati mereka, keterkaitan mereka dengan sapi itu. Tapi rupanya kisah orang nyembah sapi itu bukan di zaman Bani Israil saja. Sampai sekarang masih ada orang nyembah sapi kan? Di India sana kan? Masih ada orang yang kemudian mengagungkan sapi. Kalau di negeri kita di Jawa Tengah, kerbau, ya kan? Kiai Selamat tuh siapa? Ya, Pak Kiai Selamat tuh. Saya kira orang, rupanya kerbau, ya kan? Diambil di alat berkahnya kan? Tapi di India lihat, sapi itu luar biasa diagungkan tuh. Kalau masuk ke pasar gitu ya, ada orang jual kangkung dimakan, biarin katanya. Tuhan makan kangkung. Gimana ceritanya? Ya. Sampai sekarang ada orang-orang yang nyembah sapi itu. Karena memang dari dulu itu, sejak zaman Nabi Israil, Nabi Bani Israil itu sudah ada para penyembah patung anak sapi kan? Rupanya sampai sekarang tuh masih ada orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Sampai saya membaca buku itu, di India itu 1000 lebih agama. Bayangkan, agama terbanyak di dunia itu di India. Sampai tubuh 1000 lebih agama. Coba bayangkan kalau sudah 1000 lebih agama, berarti 1000 lebih Tuhan tuh. Karena masing-masing agama punya Tuhan kan. Makanya di India aneh-aneh sembahannya. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah ular sendok, ada yang nyembah macam-macam di sana itu. Sampai saya baca, maaf nih agak jorok sedikit, sampai ada yang nyembah patung kemaluan perempuan. Saya baca itu, alasannya apa? Karena dari situ katanya para nabi lahir, dari situ orang-orang soleh lahir, dari situ macam-macam lahir. Lah kita katakan Fir'aun juga dari situ lahir, Namrud juga dari situ, Abu Lahab juga dari situ. Tahu tanya di mana coba? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi terlampau itulah kadang-kadang orang musyrik ini, kalau kita pikir-pikir secara akal itu tidak masuk di akal. Ya. Sampai dikatakan oleh seorang sahabat yang dulunya bekas mantan jahiliyah kemudian masuk Islam, ya, kami dulu menyembah batu. Kalau dapat batu yang bagus, nih batu yang ini dibuang, nyembah batu yang baru. Nanti datang lagi batu yang baru lagi, ini batu yang lama dibuang, batu yang baru disembah. Asih begitu saja. Tuhan itu diambil dicampah, itu diambil dicampah. Ini gimana ceritanya agama kayak gini? Itulah jahilnya orang-orang jahiliyah, sampai disebut jahiliyah gitu ya. Mereka disebut jahiliyah. Taib, intinya bahwa Samiri ini menyesatkan Bani Israil sampai Musa datang marah, akhirnya diusirlah Samiri. Kenapa Samiri tidak dibunuh coba? Diusir. Tapi Nabi Musa mengatakan, engkau tidak bisa didekati manusia dan engkau tidak bisa mendekat manusia. Kau akan hidup sendiri sana. Pergi. Dari sinilah, karena tidak disebut kematian di dalam Al-Quran, ada yang memprediksi jangan-jangan Samiri ini bersembunyi dan akan muncul di akhir zaman sebagai Dajjal. Tapi pendapat ini lemah. Dajjal bukan Samiri, Samiri bukan Dajjal, Samiri sendiri, Dajjal dalil sendiri lah. Dan mungkin sudah mati, tidak mungkin juga dihidup sampai sekarang. Ya. Intinya bahwa ini tokoh-tokoh yang akan menemani kisah Nabi Musa, termasuk juga Bani Israil. Dalam Al-Quran itu ada istilah-istilah yang disebutkan. Pertama Bani Israil, yang kedua Yahudi, yang ketiga ahli kitab. Ya. Pertama Bani Israil, tentu yang dimaksud Bani Israil adalah keturunan Nabi Yakub
dan itulah yang akan menemani Nabi Musa selama perjalanan dari Mesir sampai Nabi Musa meninggal. Makanya di Quran sering mengatakan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kalau disebutkan ya Bani Israel dalam Al-Quran artinya mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah di zaman Rasul tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka dulu, ya Bani Israel. Tapi kalau disebut Yahudi dalam Al-Quran itu celaan. Ya, kalau Allah menyebut kalimat Yahudi dalam Quran berarti Allah hendak mencela Yahudi. Tapi kalau Allah istilahkan ahli kitab berarti di sini ada dua agama yang terkandung. Pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, dan biasanya digunakan dalam konteks perdebatan dalam Quran. Ya, kalau disebut ahli kitab itu. Lah inilah yang akan menemani kisah sepanjang perjalanan Nabi Musa mulai dari Mesir sampai meninggal di Arduteh. Ya, tentu ini saya kasih kisi-kisinya dulu supaya ketika menceritakan kisah maka terbayanglah kisah-kisah ini sehingga mudah dipahami kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.